Hai hai, apa kabar semuanya? Pastinya sehat-sehat semua kan? Masih di kelas Madya. Hari ini kita masuk ke pelajaran 8 yang berjudul Tuhan menepati janjinya. Ayat Alkitabnya dari Kejadian 18 ayat 1-15 dan Kejadian 21 ayat 1 sampai 7. Sebelum mulai, mari kita minta pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga, terima kasih atas anugerah, berkat, dan penyertaan-Mu untuk kami semua. Bapa, tolong pimpin dan sertai kami dalam pelajaran hari ini. Kiranya kami semua dapat mengerti tentang cerita Alkitab yang akan disampaikan nanti. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Saya mau tanya, apakah ada yang tahu arti dari janji? Nah, jika belum, mari kita simak bersama-sama. Janji, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1. Ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat seperti hendak memberi, menolong, datang, bertemu. 2. Persetujuan antara dua pihak. 3. Syarat, ketentuan yang harus dipenuhi. 4. Penundaan waktu. 5. Batas waktu. Nah, dari judul pelajaran hari ini, yaitu Tuhan menepati janjinya, bisa diartikan Tuhan sanggup berbuat sesuatu untuk menepati apa yang Ia janjikan sesuai batas waktu yang Tuhan tetapkan. Kita tahu bahwa Tuhan berjanji kepada Abraham akan memberikan negeri Kanaan kepada keturunannya, dan Abraham akan dibuat Tuhan menjadi bangsa yang besar. Nah, apakah Tuhan menepati janjinya? Mari kita simak cerita berikut ini. Pada saat Abraham sedang duduk di pintu kemahnya, Tuhan menampakkan diri kepadanya. Abraham melihat ada 3 orang berdiri di depannya. Lalu, ia menyongsong mereka, lalu sujudlah ia. Dan ia mempersilahkan mereka duduk dan menjamu mereka dekat kemahnya. Lalu, Tuhan pun berfirman, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Ternyata Sarah mendengarkan mereka berbicara pada pintu kemah di belakangnya, dan Sarah tertawa dalam hatinya. "Mana mungkin bisa? Aku dan Abraham kan sudah tua dan lanjut umurnya." Ketika Tuhan melihat Sarah tertawa, Tuhan menegurnya. "Mengapa Sarah tertawa dan berkata, 'Sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku sudah tua?' Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkannya itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki." Sarah pun takut dan menyangkal, katanya, "Aku tidak tertawa." Tapi Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa." Apa yang Tuhan tetapkan dan janjikan itu ternyata terjadi. Sarah yang sudah tua mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham di masa tuanya. Dan Abraham memberi nama anaknya Ishak, yang artinya ia tertawa. Sarah pun sangat berbahagia karena Tuhan telah menepati janjinya, dan Sarah percaya bahwa apa yang Tuhan firmankan pasti terjadi dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dari cerita Alkitab tadi, kita bisa belajar bahwa ketika Tuhan berjanji, pasti Tuhan menepatinya dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena Dialah Allah yang dapat dipercaya, serta kita harus bersyukur mempunyai Tuhan yang selalu menepati janjinya. Amin. Ayat hafalan kita dari Roma 9 ayat 28. "Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera." Kita ulangi lagi ya, Roma 9 ayat 28. "Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera." Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa. Bapa, terima kasih untuk cerita hari ini. Kami belajar bahwa Engkau adalah Allah yang sungguh luar biasa dan tidak ada yang mustahil bagimu. Sehingga kami semua yakin dan percaya akan janji-janji-Mu.
Ya Bapa, terima kasih untuk setiaan murid-murid Madia ini. Engkau yang terus menyertai setiap kehidupan mereka, dan kiranya iman rohani mereka juga boleh terus semakin bertumbuh. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.